Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Oke sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini kalian akan saya ajak untuk melihat, ini adalah mobil listrik, mobil EV dari Kona EV, Hyundai Kona EV. Mobil ini sudah keluar lebih dulu daripada yang lain seperti BYD, VinFast, apalagi tentunya yang sebagai mobil yang sudah keluar duluan, dia sudah merasakan pahit manis asam garamnya perjalanan. Dia sudah teruji di lapangan, di jalanan, melewati jalan yang jauh maupun jalan yang menanjak. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melihat bahwa mobil ini ternyata lebih kuat ya. Kalau kenceng sudah pasti, tapi kalau kekuatan, nah ternyata dia tidak kalah dengan mobil-mobil IC atau internal combustion, mobil-mobil konvensional yang pakai bahan bakar bensin maupun bahan bakar diesel bahkan. Nah, kita akan lihat mobil ini saat melewati tanjakan yang sangat terjal ya, karena kita bisa lihat nanti ada beberapa kendaraan yang tidak kuat, baik sepeda motor maupun mobil, dan ternyata ini mampu melibas dengan sangat baik. Bahkan ada mobil bensin yang tidak mampu melewatinya, tapi nanti kita akan simak apa benar dia tidak mampu melewatinya. Tapi kabar baiknya adalah mobil EV ini, Kona EV ini tidak kampanye positif ya, tapi memang realitanya seperti itu. Dia mampu menaklukkan tantangan tanjakan yang berat tadi dengan sangat baik. Nah, ini kita lihat tanjakannya seperti ini ya. Wow, sangat tinggi. Ini ada beberapa sepeda motor dulu ya, untuk membandingkan nanti sepeda motor dengan mobil biasa. Ini di kru Krakalan ya, kru Krakalan Channel yang menjadi penunggu di tanjakan ini. Mereka luar biasa karena mereka menunggu di situ, menjaga keamanan, keselamatan. Nah, ini tampak terlihat ini Toyota ya, mobil Toyota apa ini? Oke, dia mampu naik, agak sedikit dibantu, tapi dia cukup mampu ya untuk melewati tanjakan ini. Nah, ini luar biasa nih, kru Krakalan ini standby di sana. Jika ada kendaraan-kendaraan yang nggak mau seperti ini, mereka standby bawa ganjel, dorong apapun untuk membantu keselamatan dari para pengendara ini. Salut bagi para kru yang ada di sini ya. Nih, oke, kuat. Ini mobil-mobil internal combustion ya. Ada Jazz, ada tadi Terios, Avanza ya. Oke, kalau ini ya jelas ringan ya. Oke, Mitsubishi Pajero ya, ringan dia. Oke, ini ya, sampai ada sepeda motor aja terasa sekali tanjakan harus mencari jalan, ada yang belok-belok, bahkan tadi ya sempat ada yang harus turun, yang bonceng ya. Ini menunjukkan bahwa medan ini memang cukup berat. Kemudian ini ada yang sepeda motor berboncengan, dia ambil zigzag ya, itu bener caranya ya untuk mendapatkan boncengan sama istrinya ya. Ini udah cara yang bagus, bener, untuk supaya tidak terlalu tinggi ya, tapi dia tidak kuat teman-teman. Akhirnya memutuskan untuk dicoba lagi nih ya, dia turun lalu mencoba ulang. Oke, dicoba ulang. Nah, ini dicoba lagi dari bawah. Kalau memang nggak kuat kayak gini harusnya luar biasa abangnya ya. Tetap nggak kuat, mbaknya harus turun ya. Kalau sepeda motor sih masih gampang ya, tinggal yang satu turun, didorong, beres. Tapi kalau mobil memang ekstra ya. Kemudian ini ya ringan ya, mobil-mobil seperti ini Pajero, oke. Ini dia ambil zigzag juga. Nah, dan ini pun nggak kuat teman-teman. Nah, ini ya, abang-abangnya siapkan pengganjal ya. Nah, ini luar biasa ini. Plat B ya, daerah Jakarta. Oke, ini nggak tahu mau diputuskan lanjut atau kembali turun. Nah, jadi itu nanti tergantung yang supirnya. Wah, kalau mau pulang ya turun lagi, turun lagi, atau mau nanjak nanti bisa dibantu sama
abang-abang yang ada di sini. Nah, ini sepertinya memutuskan untuk turun. Ini mobil ini seharusnya kuat teman-teman, karena ada mobil-mobil yang tadinya sudah mendahulunya pun kuat ya. Jadi sepertinya ada di keterampilan berkendaranya. Kalau enggak ya mungkin kendaraan itu sudah kesehatannya kurang, jadi dia nggak mampu untuk menaklukkan tanjakan ini. Kalau kesehatan kendaraannya kurang ya jelas nggak akan mampu. Nah, ini mobil Toyota Avanza. Nah, ini nggak kuat teman-teman, ini nggak kuat. Ini muatannya penuh ya, mobilnya baru, mobil keluaran baru, cc-nya juga cukup besar. Ini seharusnya kuat ya, jadi harusnya mobil ini nggak mungkin lah nggak kuat. Dia masih kondisinya baru, berarti ini permasalahannya ada di keterampilan menyopir ya teman-teman. Ini jadi tips untuk teman-teman semuanya, kalau nyopir lewat tanjakan itu alangkah baiknya dari bawah pakai saja gigi 1 kalau memang itu manual ya, gigi 1 tancap gas kenceng sekalian, jangan sampai kehilangan torsi. Insya Allah kuat untuk medan seperti ini. Tapi kalau sampai kehilangan torsi seperti ini, koplingnya diinjak supaya terlepas antara kopling dengan transmisinya, sehingga kopling tidak ada beban, dia bisa berputar maksimal. Kalau sudah berputar maksimal, wah gitu ya, lepas koplingnya pelan-pelan untuk mengangkat transmisi. Nah, ini insya Allah akan kuat. Nanti begitu mulai akan kehilangan lagi powernya, torsinya mulai kehilangan, injek lagi koplingnya. Setelah injak kopling maka kembali akan putaran koplingnya akan maksimal, putaran mesinnya ya. Nah, ini kuat ya. Mungkin ini bebannya juga agak berat ya, tadi mungkin turun 2 atau 3 orang udah ngacir ya. Jadi ini kalau ini masalah di teknis keterampilan berkendaranya, jadi bukan di mobilnya ya. Ini lancar ya melalui tanjakan ya, jangan berbarengan. Kalau ada 2 atau 3, biarkan satu lolos naik dulu, jangan di belakangnya, karena kalau terjadi apa-apa bisa kena mundur, itu justru akan berbahaya untuk kendaraan di belakangnya. Biarkan dia naik lewat dulu, lolos, nanti baru bergantian. Dan yang paling pasti tadi, injak kopling, lepas lagi, kopling, lepas lagi. Nah, ini wuling ya, oke saja ya. Injak kopling, lepas. Nah, ini dia mobil listrik Kona EV yang kita bicarakan. Dia bisa naik dengan cepet. Jadi dia dari bawah sebenarnya udah hafal ya medannya, dari bawah dia panteng kenceng. Ini juga belakangnya Hyundai Kona EV. Dia juga panteng dari bawah kenceng, dia naik dengan mudah. Ini muatannya sekitar 4 ya. Jadi sangat tangguh mobil ini untuk Anda miliki untuk melibas medan-medan bahkan yang berat seperti ini. Oke ya, mobil-mobil yang lain udah ya. Ini kalau mobil yang lain nggak tahu ini, kalau yang cc yang watt kecil kayak Wuling Air EV, kemudian Vinfast VF3 itu kan kecil-kecil, itu pun kalau prediksi saya, tapi ya itu dari bawah panteng kenceng sekalian. Modenya jangan eco ya, modenya pakai mode normal. Kalau adanya eco dan normal ya pakai normal. Kalau ada sport, pasang di sport sekalian ya. Jangan ambil resiko kalau medan berat seperti ini di eco, langsung normal. Kalau ada di atasnya mode sport, pilihlah mode sport. Wah, ini VW teman-teman. Ini mobil apa ya? VW, mobil tua, sangat tua ya. Tapi dia cc besar, naik dengan sangat ringan, landai ya. Itu dia. Oke, bahkan nanti, nah ini Avanza teman-teman, Avanza saja kuat ya, yang segini ya, cc 1500-an atau 600 ya, itu sudah kuat ya. Maka seharusnya tadi kuat ya. Ini Livina ya, Nissan Livina pun bisa menerjang dengan baik. Medan yang berat ya, kalau untuk perjalanan jauh ya jelas lah ya, sudah sangat oke, mampu. Nah, ini Raize dengan sabar dan pelan, dia juga didorong ya teman-teman. Ini prediksi saya ini belok ke sana ya.
Ya merasa mungkin nggak kuat, kurang torsi dari bawah.